yang pertama ini ada hierarchy of needs theory yang disampaikan oleh Abraham Maslow. Mungkin Abraham Maslow ini udah banyak teman-teman yang tahu. Ini tuh ada tingkat-tingkatannya. Yang pertama ada physiological, terus ada self-security, social, esteem, dan self-actualization. Nah, yang pertama itu ada di tingkatan bawah, yaitu physical. Itu tuh tentang fisik kita sendiri, yaitu kita merasa lapar, haus, berteduh, dan kebutuhan jasmani lainnya. Terus yang kedua ada safety, itu tuh merasa bagaimana kita mendapatkan keamanan dan perlindungan dari bahaya fisik dan emosional. Jadi keamanan kita, fisik kita tuh merasa aman gitu. Terus ada social belongingness, yaitu kasih sayang, cinta, rasa memiliki, penerimaan, dan persahabatan, yaitu dengan cara bersosialisasi, terus bisa juga memiliki teman. Jadi kita tuh memiliki sosial terhadap orang-orang sekitar. Terus tingkatan selanjutnya adalah esteem. Nah, esteem ini tentang faktor internal seperti yang harga diri, prestasi, dan lain sebagainya. Terus ada juga faktor eksternal, yaitu seperti status pengakuan dan perhatian, kayak pengakuan atas diri kita sendiri. Terus yang terakhir ada self-actualisasi, yaitu aktualisasi di mana kebutuhan untuk pemenuhan diri. Oke, selanjutnya ada classic teori lagi, ada two factor theory. Itu ada dua faktor, sebuah teori yang berhubungan faktor intrinsik terhadap kepuasan kerja dan mengaitkan faktor intrinsik dan dengan ketidakpuasan. Nah, ini tuh disebutnya juga motivasi Heygen teori. Nah, Heygen teori ini adalah kebijakan dan administrasi, pengawasan, dan gaji yang jika memadai dalam suatu pekerjaan akan menenangkan pekerja dan membatasi ketidakpuasan kerja. Nah, di sini tuh ada beberapa semacam diagram tentang faktor karakteristik. Nah, tadi kalau misalnya yang faktor intrinsik itu terhadap kepuasan kerja. Nah, kepuasan kerja itu seperti achievement, recognition, terus work incentive, terus responsibility, dan advancement dan growth. Itu kayak kepuasannya tinggi. Tapi kalau misalnya yang berupa yang policy, supervision, relation with supervision, work itu terus salary, itu tuh kayaknya faktor intrinsik yang tidak kepuasan. Nah, selanjutnya ini ada teori lagi tentang Maxwell Theory of Needs yang disampaikan oleh David Maxwell. Nah, ini tuh ada tiga. Yang pertama ada need for achievement, yaitu keinginan kita untuk mencapai sesuatu yang sulit, terus mencapai standar yang sukses, terus menguasai tugas-tugas yang kompleks dan melampaui orang-orang. Jadi sebuah penghargaan, achievement. Terus kalau need for power, itu keinginan kita untuk memengaruhi atau mengendalikan orang lain. Jadi kita tuh punya power untuk mengendalikan orang tersebut. Terus kita tuh juga bertanggung jawab atas orang lain dan memiliki wewenang. Terus selanjutnya yang terakhir ada need for affiliation, yaitu keinginan untuk membantu hubungan pribadi yang dekat, menghindari konflik, dan menjalin persahabatan yang hangat. Jadi afiliasi dengan orang-orang sekitar. Selanjutnya akan dibahas masuk ke subbab yang ketiga. Oke, ada subbab yang ketiga, ada self-determination theory atau teori penentuan nasib sendiri. Ini adalah yang menyatakan bahwa kesejahteraan karyawan itu didasari oleh motivasi dirinya sendiri terhadap aktivitas tertentu gitu. Dalam self-determination theory itu terbagi menjadi tiga yang lebih terperinci. Yang pertama ada cognitive evaluation theory atau teori evaluasi kognitif. Itu merupakan penghargaan ekstrinsik atas perilaku yang cenderung menurunkan tingkat motivasi secara keseluruhan jika penghargaan tersebut dipandang sebagai pengontrol atau mengurangi rasa kompetensinya. Dalam teori ini, sebuah subbab yang menyatakan bahwa imbalan ekstrinsik, misalnya itu gaji itu mengurangi minat intrinsik seseorang terhadap dia yang melakukan suatu tugas gitu. Jika seseorang itu dibayar, misalkan dia gajinya dia dibayar untuk melakukan suatu pekerjaan. Jadi hal tersebut itu menurut dia nggak kerasa seperti sesuatu yang mau dia lakuin, tapi itu suatu kewajiban yang harus dia lakuin karena kan dia dibayar.
Terus yang kedua ada self-determination theory, itu mempertimbangkan seberapa kuat alasan seseorang untuk mencapai tujuan yang konsisten dengan dengan kepentingan dan nilai-nilai inti dari mereka. Jika di sini seseorang mengejar suatu tujuan yang selaras dengan minat dan juga nilai-nilai mereka, itu akan jauh lebih puas dibanding dengan pekerjaannya dan merasa lebih cocok dengan organisasinya, dan bahkan dengan begitu dia akan bekerja sehingga menghasilkan kinerja yang lebih baik lagi. Yang ketiga ada basic psychological need. Ini tuh dibagi menjadi dua. Yang pertama ada need for autonomi atau kebutuhan akan autonomi. Kebutuhan ini itu untuk merasa memegang kendali dan mandiri di tempat kerja. Yang kedua ada need for competence, itu kebutuhan akan kompetensi. Kebutuhan untuk merasa bahwa kita ini baik atau bangga dengan apa yang kita lakukan. Kebutuhan akan otonomi dan kebutuhan akan kompetensi ini adalah dua kebutuhan baru yang saling berkaitan, dan juga ini untuk merasa memegang kendali dan mandiri tempat kerja, serta kebutuhan untuk merasa bahwa kita ini ahli dalam apa yang kita lakukan dan bangga karenanya. Selanjutnya ini masih di subbab 7.3, ada regulatory focus theory atau teori fokus regulasi. Pada regulasi fokus teori itu masih kebagi lagi menjadi dua, ada promotion fokus sama prevention fokus, atau fokus promosi sama fokus pencegahan. Fokus promosi itu apa? Fokus promosi itu strategi pengaturan diri yang melibatkan perjuangan untuk dengan tujuan melalui kemajuan dan juga pencapaian. Sedangkan kalau prevention fokus atau fokus pada pencegahan itu strategi pengaturan diri yang melibatkan perjuangan mencapai tujuan dengan memenuhi tugas dan juga kewajiban dan menghindari kegagalan. Pada promotion fokus, mereka yang memiliki promotion fokus itu akan berusaha mencapai kemajuan dan pencapaian, serta dia akan mendekati kondisi yang mendekatkan dirinya ke arah tujuan perusahaan itu. Sedangkan kalau yang fokus pada pencegahan itu berusaha untuk memenuhi tugas dan kewajiban serta menghindari kondisi yang menjauhkan mereka dari tujuan atau akan terjadinya kegagalan gitu. Terus selanjutnya ada teori keterlibatan kerja atau job engagement theory. Keterlibatan kerja ini keterlibatan kerja investasi energi secara fisik, kognitif dan juga emosional karyawan ke dalam kinerja pekerjaan. Banyak juga yang menggambarkan keterkaitan ini sebagai keadaan motivasi yang ditandai dengan penyelesaian pekerjaan yang penuh semangat, dedikasi terhadap tugas, serta penyerapan penuh terhadap apa yang dilakukan. Ini istilahnya sama dengan sikap kerja. Kenapa kita di sini memperkenalkan bab ini lagi? Karena yang pertama adalah sebagai sikap kerja, yaitu tingkat antusiasme yang dimiliki orang terhadap pekerjaan mereka. Yang lainnya adalah sebagai kekuatan dari motivasi. Kita masuk ke subbab 7.4. Yang pertama adalah teori penguatan atau reinforcement theory. Teori penguatan ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa perilaku adalah fungsi dari konsekuensinya. Artinya, teori ini menggambarkan perilaku yang disebabkan oleh konteks dan juga lingkungan. Misalnya, ketika kita diberikan pujian oleh atasan karena melakukan suatu di tempat kerja dengan konteks kita nih kinerjanya baik gitu. Dan dari pujian itu kita akan merasa bahwa kita ini harus kerja lebih baik lagi untuk mendapatkan pujian itu lagi gitu. Nah, teori penguatan ini mengabaikan keadaan batin seseorang dan hanya berkonsentrasi pada apa yang terjadi ketika seseorang ini bertindak. Dari situ kita akan mendapatkan operan conditioning atau behaviorisme and reinforcement. Behaviorisme ini adalah sebuah teori yang menyatakan bahwa perilaku mengikuti rangsangan dalam cara yang relatif tidak terpikirkan oleh tata krama itu sendiri. Pengkondisian operan atau pengkondisian operan ini menyarankan agar orang belajar berperilaku dengan cara tertentu, baik mendapatkan sesuatu yang mereka inginkan, menghindari sesuatu yang tidak mereka inginkan. Penguatan seperti motivasi atau bentuk pujian itu memperkuat suatu perilaku dan meningkatkan kemungkinan perilaku tersebut akan dilakukan kembali gitu. Misalnya seorang sales ingin mendapatkan penghasilan yang besar. Kalau seorang sales mau dapat penghasilan yang besar kan berarti dia ini harus mendapatkan banyak pelanggan atau pembelian atau penjualan gitu kan dari suatu produk.
Nah, menurut teori dari B.F. Skinner itu yang menunjukkan bahwa orang kemungkinan besar akan terlibat dalam perilaku yang diinginkan jika mereka mendapatkan penguatan positif untuk melakukan hal tersebut. Dalam subbab ini, teori terakhir itu adalah teori pembelajaran sosial atau social learning theory. Teori pembelajaran sosial ini berupa pandangan yang dapat kita pelajari melalui observasi dan pengalaman secara langsung. Individu itu dapat belajar cara diberitahu atau dengan mengamati apa yang terjadi pada orang lain maupun pengalamannya secara langsung. Banyak dari kita pelajari berasal dari yang mengamati